Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang udah balik dan bersedia mampir di channel Riam Biru lagi. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini. Tadinya rencananya mau ninggalin Bro Ayung cerita sendirian gitu, tapi nggak tega. Jadi ya gue temenin gitu. Gue PR ngedit soalnya masih banyak banget, Bro. Oh gitu. Riam Biru ada 4, belum diedit. Lapak horor ada 2, sama ada Nilas Luhur itu kan 2 kan tadi. Tapi udah sehat, Bro. Alhamdulillah udah agak mendingan. Udah baikan lah, 70% sekarang mungkin, 70% lebih udah enak. Udah enak rokok ya? Enak rokok dari kemarin tetap enak. Sama aja, satu-satunya rasa yang nggak hilang itu cuman rokok. Sama kopi. Yang lain tapi enggak. Orang kaya dirimu kayaknya nggak perlu vitamin dan lain-lain, yang penting kopi sama rokok kayaknya. Iya, asupannya dari situ sama nyerap energi orang lain gitu. Oh gitu. Iya. Oke Bro, oke langsung aja lah, ntar melebar kemana-mana gitu kan. Gimana Bro Ayung, ada cerita apa hari ini gitu? Oke. Topinya baru ya? Topi baru dirimu. Topi lu hitam, background hitam, jadi kagak terlalu kelihatan, makanya di kamera kok lu kelihatan kecil ya? Oh iya, topinya nggak kelihatan. Ya itu tadi apa namanya, biar agak kelihatan horor gitu. Iya ya, hitam-hitemin gitu ya. Ini gue juga topi baru, lu ikut-ikutan mulu ya. Gue baru. Gue kan pengekor ya kan. Baru lagi gitu ya. Gila, banyak duit dia, makanya lah. Iya, alhamdulillah. Kayak gini aja langsung beli ya baru. Oh, ini mau cerita apa enggak nih? Ya cerita Bro. Oke. Cerita. Udah 3 menit soalnya Bro. Iya, aku nyapa teman-teman dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan kebaikan dimanapun dan kapanpun saatnya. Amin. Ini cerita yang kesekian tentunya, aku nggak ngitung. Sama, nggak tahu ini cerita yang keberapa. Yang jelas sudah 50 cerita lebih. Udah banyak ya. Riam Biru udah 50 lebih. Ini kisah langsung aja ya. Langsung aja. Ini adalah kisah yang terjadi ya baru banget, sekitar 2 mingguan. Bahkan kurang lah, 1,5 minggu yang lalu gitu. Jadi seperti yang kita sama-sama tahu dari media atau dari lingkungan di mana kita tinggalkan, memang ini kan bisa dibilang fase kedua ya, Bi. Iya, nggak usah nyebut merek atau apalah, intinya ada banyak orang sakit. Banyak orang sakit, meskipun sekarang nggak terlalu momok banget, tapi kita nggak bisa menampik, ternyata kan yang berjatuhan malah tambah banyak. Iya, gitu. dan kebanyakan orang tua ya. Kebanyakan orang tua. Nah ini mau tak ceritain kisahnya orang tua gitu. Tapi emang cuacanya sekarang ekstrim banget. Ekstrim. Siang itu, gue kan sekarang jadi rajin ngecek suhu gitu kan. Oh gitu. 34 kalau siang. Malamnya turun jadi 22. 22 dingin. Artinya minus 12 derajat gitu. Itu kan rentan jarak. Aku kemarin sama anak-anak Nilo keluar kan, ya belum terlalu malam, jam 11. Kita pakai senter, jadi bukan kabut lagi kayak air hujan, tapi kecil-kecil tuh gitu. Iya kayak gitu. Makanya malam itu dingin banget. Dingin banget. Buat kita ya, untuk ukuran kita 22 atau 20 itu tuh udah dingin banget. Jadi niatnya aku mau tinggal di Eropa, tak urungin. Janganlah, badan nggak kuat, baru ntar masuk angin. Lo kesana tuh bawa obat masuk angin gitu. Mau jualan ya banyak bawa bawang kayak gitu. Iya. Mau jualan ikan. Enggak ini. Lanjut. Jadi ini adalah kisah dari Mbah Wage, sebut saja namanya Mbah Wage gitu. Dia laki-laki perempuan? Laki-laki. Dia itu umurnya sekitar 94 tahun. Siapa tahu Wage Wati gitu kan. Wage Susanti gitu. Ini Wage Wanto gitu. Mbah Wage dan Wage Top nggak ada terusannya gitu. Mbah Wage itu umurnya sekitar 90 berapa tadi? 2 tahun lah, sekitar segitu. Nah itu dia meninggal kemarin itu. Nah, dia usianya berapa? Sorry, 90-an. 92-an. Nah, udah sepuh lah ya. Sepuh sekali. Jadi warga ya sangat kehilangan. Di samping dia itu orang baik gitu, dia juga satu-satunya orang yang paling sepuh di lingkungan itu. Jadi ya perginya dia semua kehilangan. Yang tua nggak ada lagi, dibilang begitu. Itu tuh orang tua itu kalau di kampung itu tuh kayak pancernya ya, paku buminya gitu. Kalau masih ada orang tua itu biasanya adem gitu. Kata orang dulu yang pernah bukan satu zaman tapi ngelihat kiprahnya dia gitu, badannya tinggi gede gitu, terlihat dari tulang belulangnya. Kalau yang kemarin aku pernah lihat gitu kan, jadi tulang gede-gede, kurus banget, dan
udah bongkok, sangat bongkok gitu. Dia nggak pernah pakai baju, jarang, tapi bajunya terlalu dipegang, ditaruh di sini gitu. Sangat keriput kulitnya. Kadang-kadang ke anak-anak main kemana gitu, saya sekedar ngobrol. Tapi tentu kemarin-kemarin dia udah nggak bisa bekerja karena udah sangat tua. Akhirnya karena dia nggak memiliki anak, kalau istrinya udah meninggal dari lama sekali, dia nggak punya keturunan. Untuk hari-hari banyak asupan buat makan, kebutuhan sehari-hari itu warga dari ponakan-ponakan. Oh, ponakannya. Dan sekali dapat bantuan lah dari pemerintah gitu, pansos begitu. Iya, belakangan ya. Dan sebelum meninggal dia juga sempat dapat bantuan. Nah, diantar sama ponakan itu ngambil bantuan, itulah kali terakhir di mana warga ngelihat beliau gitu. Minum dulu sebentar ya, Pi. Udah 3 detik. Oke, aduh, di menit lagi. Detik. Jadi warga memang belakangan hari sebelum dia meninggal itu ya sangat kehilangan. Biasanya itu dia takut untuk mau jalan ke kebun atau sekedar duduk di pojoknya pelatarannya rumah siapa sambil ngobrol ngalor itu nggak kelihatan. Tapi ada warga yang ngomong kayaknya kemarin agak meriang atau batuk begitu. Nah, tahu-taunya pagi hari salah satu ponakannya pengen ngirimin makanan. Mereka tuh kan rumahnya kan semi permanen, dia tinggal sendiri gitu dan nggak pernah dikunci. Dan ketika masuk begini langsung balik-balik itu ada dipan, dipan kayu, dia tidurnya di situ. Itu ngedapatin ya bisa dibilang uanya lah gitu, udah ngeringkuk, nggak ada nyawanya gitu lebih. Udah meninggal. Dia udah meninggal. Terus ya seperti tadi yang aku bilang di awal, lagi ramenya orang meninggal. Jadi itu kali keberapanya lagi-lagi masjid dan musola sekitar ngumumin innalillahi seperti itu. Tapi ya namanya orang tua itu penyakit tua lah seperti itu. Nah, akhirnya karena memang Mbah Wage itu orang baik dan memang orang paling dituakan di situ, semua berbondong-bondong, yang kerja juga menghormati beliau libur, kecuali yang kantoran gitu, itu ikut tasya. Dan di situ ada yang mandiin juga, bukan dari anaknya, dari warga juga ikut mandiin gitu. Nah, ini karena memang nungguin Pak Lebe yang mandiin gitu, akhirnya Kardi lah, taruh namanya Kardi, seseorang gitu. Ya pria Ya lebih pasti seseorang masa. Enggak, bukan lebih. Jadi seorang warga tangganya dia namanya Kardi. Sebut saja namanya Kardi itu karena nungguin lama belum disolatin gitu, dia pulang dulu ke rumah gitu loh, Bi. Ini sore, pagi, siang? Pagi sekali ya, sekitar jam 7-an gitu. Dia pulang ke rumah ya mau sarapan dulu. Tadi kan nggak keburu sarapan, langsung ke sana gitu. Pas dia itu kan rumahnya nggak jauh, cuman 1-2 rumah, terus ada gang kecil, dia belok kiri langsung ke pelataran rumahnya dia itu. Sebelum dia masuk ke rumah, dia ngedapatin istrinya itu ada di pojokan pelataran rumahnya itu, di keramik itu sambil di teras ya. Di teras itu cengok, matanya begini gitu, cengok sambil mangku bayi, cengok, tapi kelihatan banget dia ketakutan, jadi getar begitu, tangannya bergetar, tubuhnya bergetar. Itu namanya kan Yati. Bu, kamu kenapa, Bu? Bu, kamu kenapa, Bu? Kamu kayak gini, kamu ngeliat apa digini-giniin? Pasti ngomongnya nggak kayak gitu. Iya. Kon kenapa gitu. Itu kan translate-nya gitu. Iya. Aslinya begitu. Aslinya begitu. Ya benar. Itulah kami orang-orang Tegal itu. Kenapa kon? Tapi nggak ada raimunya ya. Gitu namanya. Itu digituin. Kamu kenapa? Akhirnya ini nggak beres, istriku nggak beres. Itu ngeliat apaan? Ini ketakutan, pagi-pagi lagi gitu kan. Langsung diambil bayinya, takut terjadi gimana-gimana. Dia manggil emaknya sendiri. Emaknya kan udah tua. Ma, iki Yati, Ma, Yati, Ma, mene, Ma, sini, Ma, Yati, kenapa ini, Ma? Apa sih ya dia jalan sambil tati-tati karena orang tua kan. Akhirnya nyamperin ke situ, ketemu. Ya, Nduk, kenapa, Nduk? Ya Allah, ini ini kenapa ini? Langsung dipedang, dibawa masuk itu si Yati ke dalam,
apa bakso mukanya dibaca-bacain lah ya. Terus dikasih minum air putih, disuruh cerita. Kamu itu kenapa? Ma, katanya masih nunjuk begitu. Pas bisa ngomong ternyata dia ngomongnya wage, mbak wage gitu. Dia nunjukin ke arah, jadi rumahnya itu setelah belok begini ini ada kebun kecil, pohon kersem. Tapi rindang begitu Bi, ada balai-balai dari bambu. Cuman buat duduk-duduk lah anak muda kalau ya lesehan begitu. Itu melihat Mbak Wage di situ. Dia nah itu deket rumahnya Kardi tadi. Iya, nggak sadar kalau Mbak Wage itu udah meninggal. Si Yatinya. Si Yatinya itu nggak Tapi sadar. kenapa dia ketakutan lihat Mbak Wage? Nah ini mau tak ceritain. Ada sambungnya begini. Mbak Wage itu sosok yang ramah, yang jelas. Tapi itu jarak pandang sekitar 4 atau 5 meter. Dia hanya ngeliatin Wati. Duduknya kan sering kakinya ngangkat begini dengan celana komprang, potong begitu, nggak pakai baju, keriput kemana-mana. Kalau aku sering bercanda, ditarik aja kayaknya kulitnya ke bawah gitu kan. Itu karet lah. Iya udah kayak gitu banget, saking tuanya gitu. Itu ngeliatin si Yati begitu, tapi tatapannya katanya sedih banget, tatapannya begitu. Ini kok aku juga nggak negor, Mbak Wage kenapa? Dia juga nggak ngomong, tapi kayak ada yang mau disampaikan, sedih banget. Pas dia ngedipin mata, namanya orang juga kan kedip gitu. Itu yang nampak Bi, kulitnya itu setelah dia ngedipin mata mulai memerah Bi. Jadi kulit yang hitam itu tahu seret memerah pelan. Dan semakin dia ngelihat lebih jelas lagi, ngeliatin kok begitu, kok kulitnya kan hitam, agak busik begitu kalau sini ya. Orang kampung lah biasa kayak gitu, orang sepuh begitu, gitu orang ya. sepuh begitu, kok jadi merah. Itu sambil diliatin begitu, Mbak Wege-nya itu semakin kayak pengen ngomong, aku tuh begini, ke Yati itu semakin dalam dilihat, itu tambah jadi merah semua Bi. Satu badan itu sampai ke perut. Ruam-ruam merah kayak gitu. Ruam-ruam merah, dan yang paling mengerikan itu diselimuti kayak kabut, tapi kalau lebih jelasnya itu kayak simbolnya ya sekarang yang lagi banyak itu loh. Ya yang lagi rame ini. Jadi bundar, ada titik-titik lancip-lancip begitu. Warnanya persis merah kayak gitu. Itu kan buat Yati ya, itu menyerang kok ada kayak gini. Itu baru ingat kalau Mbak Wage itu nggak ada. Tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun masuk karena saking takutnya. Dia juga nggak bisa ngomong. Itu sampai suaminya datang itu. Nah itu jadiannya. Akhirnya kan karena memang udah bisa ditenangin sama orang tuanya, si Kardi juga, Mak ini gimana Mak? Maknya juga agak pintar gitu kan. Nggak apa-apa, udah kamu lanjutin aja, itu kayaknya Pak Lebih udah datang kayak gitu. Akhirnya kita kembali ke sana, ke rumahnya Mbak Wage. Ternyata memang iya, mereka udah siap, udah dimandiin dan mau dimakamin, mau diusung pakai keranda. Nah di makam itu biasa orang kan banyak penggali kubur kan. Ada yang penggali khusus, berapa orang, terus dibantu warga. Nah, karena mendengar itu sayup-sayup suara tahlil, berarti kan udah dekat. Makin dekat makin kenceng gitu kan Bi. Mereka udah bangun kan. Tadinya kan pada duduk di sela-sela nisan-nisan begitu. Hah, itu udah datang gitu. Akhirnya mereka Sanjuk. Iya itu, subhanallah, seperti itulah udah datang, terus prosesinya kan agak lama, nurunin jenazah, terus sambil nurunin ininya kan tanahnya. Ada kawan, taruhlah nyamannya Doni sama Hendra gitu. Karena memang agak lama, ini kesempatan buat ngudut dulu kan, buat ngerokok. Sembari nungguin, dia ngambil tempat agak jauh, itu di saung dari galvanis atapnya, bawahnya keramik buat naruh keranda. Rumah keranda di situ. Rumah keranda, dia duduk-duduk di situ agak jauh dari kerumunan. Nah itu si Doni bilang gini, si Indra, itu ya Indra, kita kehilangan wong tua katanya, kita kehilangan seseorang tua. Kalau Mbak Wage nggak ada, berarti nggak ada orang tua lagi ya. Ya Indra ya, Indra, dijak ngomong itu cengok, diem aja. Indra, kamu diajak ngomong kok kayak gitu? Mbak Wage katanya, dia cuma kayak gitu. Mbak Wage tapi ngeliatinnya ke Doni. Ke Doni. Jadi, kamu ngomong apa?
Iya Mbak Wage, siapa lagi? Ya orang tua ya Mbak Wage. Mbak Wage nggak ada, udah meninggal itu, mau dimakamin. Kita kehilangan putra terbaik katanya gitu. Terus, kamu kenapa sih? Itu tahu-tahu dengkulnya digini-giniin ke Doni. Ke Doni digini-giniin, kayak nunjukin apa? Kamu lihat apa? Kayak gitu. Mbak Wage itu tahu-tahunya di belakangnya Doni. Kayak gitu loh. Tapi dia nggak ngomong waktu itu ke Doni. Dia langsung si Hendranya langsung tangannya Doni ditarik begitu. Langsung dia itu masuk ke kerumunan orang-orang itulah. Sampai prosesi pemakaman selesai. Gitu mereka, singkat ceritanya aku nggak mau nerangin yang kejadian yang tadi, tapi 2 harinya mereka kumpul. Jadi mereka kan masih anak muda, Kardi juga anak muda, ya kan, ya baru punya anak 1-2 lah. Ngumpul-ngumpul bareng di tempat tongkrongan setelah tahlilan. Habis sisa ya malam ya. setengah 9 mereka ngumpul, itu mulai ngobrol-ngobrol gitu. Kardi yang udah diwelingin, udah diomongin sama ibunya, jangan ngomong-ngomong kalau istrinya ngelihat ada merah-merah. Namanya orang yang ngomong. Iya, bocor juga ya. Kenapa ya? Ada yang datang? Apa-apa. Ya. Oke. Eish, Jangan terlalu dalam. lu sakti lu. Oke. Terus gimana? Itu ngomong. Itu kemarin itu istriku melihat Mbak Wage, tapi begini-begini gitu. Oh yang bener. Iya, nah itu kan udah meninggal. Iya, tapi itunya ada di bawah pohon kersem gitu. Tapi yang bikin aneh merah-merah begitu. Wah itu mah kena ini. Shh, jangan ngomong begitu. Terus satu teman lagi, Warto, itu bisa jadi fitnah loh sama Bang Segoin. Nah, lagian nggak ada bukti dia itu kena virus atau nggak ngerti. Bisa jadi itu fitnah, biar kita tambah takut, kita nuduh-nuduh jadi berantem. Iya juga ya. Padahal dia nenangin diri sendiri karena dia juga ikut mandiin loh, Vi. Siapa tahu kena juga nih, nggak beres nih. Yang lain juga ikut mandiin, ikut gotong gitu. Nggak apa-apa, buktinya sekarang kita baik-baik aja. Udut masih enak gitu. Enak, udut, rokok enak semuanya. Kopi juga enak gitu. Lah itu nimpalin si siapa namanya Hendra. Kemarin aja di makam, iya katanya gitu. Oh iya Doni, kamu kemarin kenapa digituin sama Doni kan? Itu Mbak Wage itu di belakangmu tahu katanya begitu. Kata Hendra tadi. Kata Hendra, kok kamu nggak ngomong? Kalau aku bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong. Itu deket banget sampingnya kamu. Tapi dia ngomong apa? Mbak Wage ngomong apa? Katanya Mbak Wage ngomong gini, Ndra, aku njaluk pangapura ya Ndra, kayak gitu. Ngomong begitu, Vi. Aku minta maaf ya Ndra, gitu. Kalau punya salah, sampaikan juga ke Doni, aku minta maaf. Sering kadang-kadang kalian nongkrong aku minta rokok, rusuhin begitu katanya, Vi. Terus? Lah kan ngomong langsung ke Doninya aja yang nggak ngeliat. Kamu lihat ya, berarti sakti ya. Kebeneran, bener. Aku juga takut banget makanya nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, pas lagi dia ngomong kayak gitu, ada yang namanya Jupri, itu diem aja. Nah kan Warto ngomong, ini cerita serem loh, ini kejadian asli, kenapa kamu diem aja gitu? Ada orang cerita begini ngomong apa kayak jadi nakut-nakutin, jangan-jangan kamu ketempar katanya gitu. Ya kena papar gitu kan. Enak aja kepapar, aku juga ngalamin katanya gitu. Si Jupri. Iya, jadi Jupri itu bapaknya habis meninggal. Ya meninggal seminggu yang lalu. Sebagai anak yang berbakti kan di luar memang ada tahlil umum, terus pagi juga ditahlilin, setiap sore menjelang maghrib dia ke makam. Dan makamnya itu makamnya itu nggak jauh dari rumah keranda itu. Jadi rumah keranda ada berapa meter sampingnya makam bapaknya yang masih baru itu. Ya dia itu ya yasinan, tahlil, di situ ngirim doa buat bapaknya, ngirim doa buat bapaknya itu. Tapi hari itu berarti hari mau malam ketiga ya, malam kedua Mbak Wage meninggal. Dia itu ngaji dari awal itu biasa aja, Bi. Cuman makin sana kok, ya ini makam luas banget. Merinding itu lumrah, tapi nggak nyampe kok kayak gini banget rasanya gitu. Kok merindingnya tambah santer. Mau makin menjelang maghrib sandakala begitulah. Itu dengar suara kayak gitu katanya. Lotak. Dia cuman dibaca Yasin tapi
ada yang dia kan sering ya apal gitu, tapi kurang begitu apal banget gitu. Sambil ngelirik begini di matanya. Itu kerandanya, itu kan dari stainless itu klutak kayak gitu terus. Ada yang mainin. Ada yang mainin naik turun. Dia kan mulai takut kan. Tapi enggak, aku lagi ngirim doa sama bapaknya, harus selesai, aku harus kuat gitu. Ya Allah, sambil mandek doa begitu, jangan digangguin, tolong saya jangan digangguin, aku berserah sama yang di atas gitu. Mulai ngaji lagi, gitu lagi, klotak. Itu untuk kali kedua, dia nengok masih nggak ada apa-apa. Pas nengok ketiga, itu yang mainin bawa itu dia nengok untuk yang ketiga kalinya, diberani-beraniin gini. Tadi nggak ada siapa-siapa. Memang keranda itu sering bunyi menurut mitos, tapi kalau ada orang mau meninggal, nah ini kan yang meninggal siapa? Nggak ada kok bunyi begitu. Terus nggak ada orangnya. Jadi sama yang di bawah mah tutupnya cetak begitu lagi. Sama yang ke keramik gitu. Kebayang. Nah itu kan udah mulai gelap. Itu ada makam yang kemarin yang pohon asem itu kan. Udah suasananya. Oh di makam itu ya? Iya itu akhirnya pas dia nengok lagi tuh. Apa? Asban. Nah dia mulai nengok begini lagi. Itu pelan-pelan dia aslinya siapa, dia minta petunjukan. Kalau memang makhluk ya tolong dilihatin, jangan yang serem gitu kan, yang nyamar jadi cewek cakep kayak apa kayak gitu kan. Pas dia nengok begitu, yang kelihatan apa? Pertama cuman kalau orang Jawa ngomongnya cokor gitu loh, kaki mentah gitu, di sininya itu keriput, pelan-pelan dilihat keriput, jangan-jangan bawa gini gitu. Itu mulai celana komprangnya gitu pelan-pelan diliatin, iya bawa lagi mainin begini kotak. Tapi tatapannya memelas. Itu yang ngedenger glotak-glotakan kayak gitu itu si Jupri sendirian atau yang lain? Yang lain enggak. Oh yang lain enggak ya? Ya orang mau maghrib dia emang sering begitu berarti. Oh dia ngajinya sendirian? Sendirian. Atau? Oh sendirian. Ya dia kan baru meninggal bapaknya kan seminggu yang lalu gitu. Ya. Oh iya ini nahlilin bapaknya ya, nahlilin bapaknya. Kalau yang Mbah Wage itu kalau misal ngaji di kuburan rame-rame kan pagi ya. Iya. Soalnya kalau di sini itu ada masing-masing ya, ada yang pagi, ada yang sore kayak gitu. Oh gitu. Ya itu bapaknya Jupri juga pagi masih di ngajiin. Nah ini ngaji sendiri sore hari. Gitu. Itu melihat bahwa itu sambil mainin tapi sedih begitu. Akhirnya kan karena ini kalau kayak gini terus nggak beres. Yang nampak bahwa itu familiar buat saya dan itu menurut saya orang baik begitu. Karena akhirnya secara batin dia ngomong, Mbah jangan dimainin Mbah kayak gitu, nanti rusak itunya. Masih ngelawak dia jangan dimainin itunya, nanti rusak kerandanya. Itu masih mainin. Kenapa Mbak? Kalau mau ngomong mau udah disampaikan ngomong aja gitu. Padahal dia sembari takut kan, ngeri. Itu berhenti mandek tapi masih megang begitu. Jup, aku kan jaluk pangapura Jup kayak gitu. Ternyata dia mau minta maaf sama Jupri. Sebelumnya sama Hendra juga ya? Sama Hendra, sama Doni ya, tapi Doni nggak mungkin sama orang-orang di tongkrongan juga semua, cuman kan nggak bisa nangkep kali. Itu salah satu yang bisa nangkep Hendra sama si Jupri tadi. Itu diomongin ke teman-teman yang ngomong, oh serius Jup, yakin katanya itu di keranda dimainin begitu, kamu nggak lari, mau lari gimana ini tanggung, kalau lari juga kayaknya takut malah ditangkap gitu kan. Namanya kayak gitu, tapi aku ya masih nggak percaya gitu, maksudnya siapa tahu ini perwujudan apa buat nggoda gitu. Walaupun ya orang masih bilang kalau belum 3 hari 7 hari ya masih dekat seputar situ. Akhirnya ya salah satu ya beberapa pihak ada yang percaya seperti itu. Nah karena memang wujudnya Mbah Wage, ya aku ngobrol aja kayak seolah-olah dia Mbah Wage aja, tak percaya aja gitu. Tapi nggak pengen nakal, nggak pengen ini, cuman ya caranya mungkin karena aku nggak ngeliat dia goyang-goyangin keranda itu. Tapi katanya aku njaluk ngapura Jup, sering mintain rokok, sering repotin bocah-bocah begitu. Oh iya Mbah, nggak apa-apa Mbah, udah dimaafin. Dari ada suara innalillahi di musola aja udah dimaafin Mbah, serius Mbah. Udah ya Mbah, jangan ngeliatin lagi Mbah gitu. Nggak apa-apa, pergi aja Mbah. Itu langsung kayak gitu. Hilang. Langsung hilang gitu aja. Itu langsung orang kan lucu kalau lagi di
liatin, kadang-kadang dia nggak sadar malah bisa komunikasi. Tapi itu lewat, itu hilang, justru takutnya baru timbul langsung cepet-cepet badannya langsung dikrep, lari pula yang sono kayak gitu. Itu ceritain ke teman-teman praktis ya selama seminggu gitu, karena diyakini seminggu belum jauh gitu, sepi tongkrongan gitu. Jadi ya masing-masing yang tahu cerita itu di-keep gitu, jangan sampai yang namanya kayak itu dikeluar, ada merah-merahnya gitu. Lah itu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Ya nggak ada yang terjadi apa, dia meninggal dan asumsi publik ya penyakit tua gitu aja. Enggak, maksudnya kenapa dia Minta maaf gitu ya, kayak gitu. Kalau versi gue kan itu Korin ya, versi gue ya. Kalau versi yang lain kan mungkin lain lagi gitu. Kenapa maksudnya melakukan seperti itu gitu? Iya. Itu apakah ada satu kesalahan fatal yang pernah diperbuat Mbah Wage selama hidupnya? Atau gimana? Atau itu ya tadi kayak yang lu bilang di awal bisa jadi ya kayak gitu, cuman kayak fitnah-fitnah doang. Iya. Nah, tapi ini balik lagi kisah yang pernah alami aku sendiri. Ada teman seumuran meninggal. Ya dia juga menurutku nggak pernah punya masalah yang serius. Nah, ledek-ledekannya lumrah gitu. Sebelum 7 hari, dia masih kayak pakaian biasa, begitu cuman pucat. Karena diomongin, dirasain nih si ini meninggal ini ya. Datang Bi. Tapi khusus yang lihat mungkin ya. Aku juga pas kebenaran aja ngeliat. Enggak, lu sakti. Makanya bisa lihat terus. Lu sakti deh pokoknya. Ya umpamanya begitu menurutmu gitu ya. Oke, daripada kita bertengkar kan. Padahal aku gurunya ya dia gitu. Ya, nah itu ngomong, selalu deh. Tolong aku yang jelek-jelek jangan diomongin, malu. Jangan diomongin, akunya malu gitu. Nah, terus dia ngomong gini, aku minta maaf semua kesalahan-kesalahanku gitu biar aku tenang. Jadi ya maaf adalah hutang sih Bi. Nah, apa kesalahannya hutang juga. Kalau kita belum minta maaf juga ya ada ya orang bilang ya kurang inilah, nggak tenang dan lain-lain. Makanya kan kalau kita di pemakaman ya, mau nganterin jenazah kan ya, bukan ya itu tadi gue mau ada yang gitu. ngomong ya kamu selalu mendahului petugas gitu loh. Kan gue sakti juga. Oke, ya kamu aja yang nerangin. Ya kayak gitu, maksudnya biasanya Pak Lebe ya yang ini ya yang ngomong tadi di pemakaman ya, terutama di pemakaman Muslim dan wabil khusus lagi gitu, itu di daerah sini gitu ya. Itu kayak gitu, Pak Lebenya tuh sebagai kayak perwakilan keluarga minta maaf, meminta maaf warga sekitar gitu kalau misal almarhum punya kesalahan ya mohon dimaafkan, kalau misal punya hutang ya sama keluarga lah itu diselesaikan kayak gitu. Nah, itu diselesaikan atau kalau enggak ya udah dianggap lunas saja. Pernah ngalamin gini enggak? Ini Pak misalnya Pak Sukron orang baik nggih, tiang saya gitu, terus itu orangnya jelek banget, itu ada pertentangan gitu, pernah nggak ngalamin? Pernah ya? Sayang gitu, ya, baik. Aku ngomong baik tapi kan nyebelin banget, itu membuat orang, tapi gimana ya Allah, kayak gitu pernah. Tapi biasanya begini sih, kalau pengalaman gue, misalkan orang itu orang yang menyebalkan termasuk gitu ya, terus dia meninggal gitu. Itu dalam hati kecil tuh kayak emang udah maafin dia gitu. Iya, ya udahlah maafin gitu. Kayak gitu. Nggak ada pembalasan lebih. Nggak apa sih, orang meninggal udah selesai. Makanya itu udah, berarti udah dimaafin lah kayak gitu. Intinya hati kecil tuh kayak gitu, udah dimaafin semuanya gitu. Saat ditanya kayak gitu dimaafin ya, di Pangapura nggih, ya itu emang beneran. Iya, emang beneran udah dimaafin kayak gitu. Makanya tadi yang ada orang baik nggih, itu yang kadang-kadang nggak terlalu kali gitu ada. Ngomong-ngomong bahwa Wage gitu, itu nama yang cukup lazim zaman dulu ya. Jadi pakai nama-nama hari di kalender Jawa ya. Soalnya yang gue kenal orang langsung, kenal bener-bener kenal, nggak cuma denger nama doang. Itu Mas Pon ya, si Pon manggilnya. Om Kliwon, ya namanya Kliwon. Terus Om Paing, itu juga namanya Paing. Wage itu temen gue sendiri, ada namanya Wage. Udah generasi sekarang. Anehnya nggak ada tambahan embel-embelnya loh. Maksudnya itu doang. Kliwon Susanto, Wage Supratman, itu nggak ada. Emang itu doang gitu. Terus apa lagi sih? Pon, Paing, Wage, Kliwon, terus apa lagi?
Ya, Udah itu doang ya. Itu banyak nama-nama dulu, terutama di daerah sini tuh masih banyak yang pakai nama-nama seperti itu. Dan beberapa, gue berarti kenal semua gitu. Emang ada orangnya dulu eksis tapi nggak tahu sekarang udah ini atau enggak gitu ya. Ya itu aku ceritanya nyampe segitu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya. Bagaimanapun juga mungkin terjadi sama di daerah kawan-kawan juga. Beberapa waktu ke belakang, beberapa minggu lah ke belakang, di daerah kita itu emang lagi banyak banget orang meninggal ya. Banyak banget orang meninggal. Tapi di antara hampir kesemuanya, mungkin sekitar 70-80% itu yang meninggal itu orangnya udah sepuh ya, rata-rata udah 60 tahun ke atas gitu. Kalaupun ada yang masih muda-muda ya hitungannya itu tadi cuman 20% lah. Kayak gitu. Dan memang belakangan tadi kan udara cuaca juga lagi nggak kondusif ya. Siang panas banget, pagi dingin. Grade-nya itu apa namanya? Ya itu turunnya itu drastis banget. Hampir 12 derajat gitu. Buat orang-orang yang nyeleneh, pemuda khususnya katanya kencang, banyak proyekan katanya. Iya, tahlilan gitu. Banyak tahlilan gitu. Aduh, kaku. Ya kayak gitulah. Semoga siapapun itu tetap dijaga kesehatan ya. Kesehatan sekarang itu benar-benar yang utama. Siapapun itu yang sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Tetap tenang, jangan panik. Intinya udah itu. Terus kalau lagi sakit ya banyakin makan aja kayak gitu ya. Banyakin makan, banyakin minum. Pikiran tetap tenang. Udah siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Dan ya siapapun kita, semoga tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki yang memang belakangan memang lagi agak susah gitu. Ini nggak bisa dipungkiri gitu. Mungkin kemarin ada sempet loh yang bilang, gue bilang kayak gini tuh dianggapnya provokasi gitu. Provokasi apaan? Orang faktanya tuh seperti itu gitu. Enggak, ini nggak ada ngomongin politik, nggak ada ngomongin, memang kondisinya itu seperti itu. Gue orang lapangan, gue kenal orang-orang di jalan gitu. Mungkin yang sekarang masih enak-enak ya mereka yang memang udah terjamin gaji kayak gitu. Tapi orang-orang yang memang nyari uangnya itu keseharian, nyari hari itu buat makan besok, ya itu sekarang lagi diuji kesabarannya dan itu tadi. Semoga tetap diberi kemudahan siapapun itu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah nonton. Gue dari tadi ngeliatnya ke sana ya. Maksudnya tuh ke sana. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau mampir di Riam Biru ini. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.